gua kalau melihat tingkahnya Rismond, ya sudah di luar Nurul. Aduh, hari ini lihat live-nya Rismond di Bareskrim. Kok saya cek, saya teliti-teliti, ini dugaan kayak di pinggir trotoar atau di pinggir jalan gitu ya. Aduh, Rismond sama sultan, ya Allah, ngeri kali hidup kau. Ya, pasalnya hari ini Rismond ke Bareskrim. Saya nggak tahu ke Bareskrimnya itu diundang apa tidak, atau masuk dalam undangan atau tidak. Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau mau ngikutin gelar perkara khusus, ya kalau orang sedang berperkara ya nggak bisa sebagai ahli. I don't know, saya nggak tahu. Nah, apa dia datang sebagai ahli yang diundang oleh Bareskrim? Ya, sehingga hari ini gelar perkara khusus diundur atau dibatalkan untuk hari ini, artinya diundur. Ya, penyebabnya I don't know gitu. Tapi bahwa dengan pengunduran agenda Bareskrim, gelar perkara khusus hari ini, ya kita tidak tahu. Karena penyebab itulah kemudian Rismond ngelesot di pinggir jalan, kemudian dia melakukan live dan ya tahu sendiri, lagi-lagi memprovokasi masyarakat. Jangan pernah percaya pada mulut Rismond. Untuk lebih seru, ya kita berhoho ini dengan teman-teman YouTuber Nusantara yang lain, dan ada satu narasumber, Bang Nelson. Seperti apa keseruannya? Check it out. Ini nih. Ya, seperti kalian ketahui bahwasanya hari ini ada pemanggilan. Iya betul nggak sih, atau kemarin? Waduh, kalau udah bicara pemanggilan kok dakdikduk gua. Iya, jadi kemarin YouTuber Nusantara sudah berada di Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan moral, ya, dukungan moral kepada para penegak hukum, ya, untuk bisa melanjutkan proses ini dengan baik, ya, dengan sesuai dengan prosedurnya. Jadi pada saat pagi hari ini, sore ini, ya, jadi di sini sudah ada 3 orang komisaris dan 1 staf khusus. Habis. Yang menjadi harapan kami berempat, ya. Oh, baru harapan di tahun 2029. Amin kan. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bang Bill dari Bang Bill Offside, ya, channel Bang Bill Offside, dan siapa lagi yang tak kenal dengan Mas Agri Fanani, merangkap ketua RT di lingkungannya. Luar biasa. Ya, dan juga tak lain dan tak bukan adalah salah satu pemerhati, ya, pemerhati situasi bangsa dan negara ini, dan salah satu juga pemerhati YouTuber Nusantara. Ya. Abang Nelson Sitompo. Yes, Dari halo Bang. Iya. Dari Tarutung, ya. Kita akan buktikan mana lebih perkasa antara dari Tarutung atau Belige. Kita akan buktikan, ya. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang seputaran kasus ijazah palsu. Tapi sebetulnya bukan ijazah palsu Bapak Jokowi lagi yang mau kita bahas, tapi ijazah palsu Rismond. Biar makin deg-degan dan makin mati kau. Ya, jadi kita minta tanggapan dulu dari Mas Agri, ya, Mas Agri. Bagaimana Mas mengenai kedatangan kita YouTuber Nusantara di Polda Metro Jaya kemarin? Kok gua sih? Oke. Ya, sengaja kemarin teman-teman YouTuber Nusantara mumpung ada di Jakarta, dan itu seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ada di Indonesia, ada di Jakarta. Kita rame-rame ngegeruduk ke Polda Metro. Intinya pada pokoknya adalah kita memberikan dorongan moral kepada Polda Metro untuk tidak ragu-ragu, ya, melanjutkan perkara ini. Jangan pernah ragu-ragu, masyarakat banyak yang mendukung.
Masyarakat siapa, Gri? Masyarakat gue. Untuk tidak ragu-ragu, ini segera diproses tuntas karena justru malah sekarang kondisi itu masyarakat sedang menunggu-nunggu dan nanyain terus. Setiap kali kita bikin video, apapun videonya, even bukan video tentang ijazah palsu pun, komentarnya, Bang, kapan dipanggil? Gitu ya. Betul. Bang, kapan yang 5 orang itu diproses? Nah, itulah kemarin kedatangan kita ke Polda untuk memastikan itu, Bang. Gitu. Siap ya. Jadi intinya YouTuber Nusantara siap untuk mengkawal masalah ini ya. Iya, pasti. Siap. Kita kawal terus. Oke, ya. Jadi setelah dari Mas Agri kita menuju ke yang lebih ganteng ya. Karena saya nggak merasa ganteng, ke Bapak ini dulu aja. Enggak, mana dulu? Perkenalkan diri dulu. Ya, kita perkenalkan diri dulu. Kalau ini kan sudah jelas ini semuanya familiar ya di channel masing-masing. Nah, kita kepengen tahu nih, kita kedatangan tamu istimewa ya, Abang Nelson Sitompul. Tolong Bang, tolong dengan sedetail-detailnya perkenalkan diri. Kan begitu, supaya kami tahu kan begitu kemana alamat proposal kami ini. Jadi beliau ini selain pemerhati untuk politik Indonesia, sekaligus pemerhati alias memperhatikan YouTuber Nusantara. Iya. Terkhusus kesejahteraannya. Saya sebenarnya senang banget sama YouTuber Nusantara ini. Iya, Bang. Karena apa yang disuarakan oleh YouTuber Nusantara mewakili hati saya gitu. Jadi karena saya lihat ini bahwa YouTuber Nusantara ini mengatakan selalu menyuarakan kebenaran. Iya. Nah, tidak seperti yang lain gitu. Jadi kalau saya lihat ya YouTuber Nusantara ya memang benar-benar punya akal sehat. Siap. Iya. Siap. Jadi tadi sebelumnya tadi udah disampaikan sebelum saya udah diperkenalkan tadi kan? Ya, tapi lebih bagus Nelson memperkenalkan diri sendiri kan lebih lebih afdol. banyak dibilang. Saya Nelson Sitompul. Oh. Jadi ada di bawah di tengahnya juga Nelson P Sitompul. Oh, ada P-nya ya. P. Pendapotan artinya income. Wes. Pendapotan. Jadi selalu disini NPS gitu. Ya, jadi Apanya Rismon, Bang? wah itu Tetanggaan? enggak. Saya baru kenal itu. Oh. Iya, masa baru tahu di TV. Iya. Wakilnya mempermasalahkan Times New Romance. Iya, andalan dia. Jadi kan dia sampaikan waktu itu 11 triliun persen itu benar karena Times New Romance itu baru ada tahun 90 sekian gitu kan. Nah, tapi habis itu kan bergeser terus kan? Iya. Begitu dibuktikan ini pindah ke tempat lain. Iya. Dari ijazah ke skripsi, dari ke skripsi KKN. dari KKN ke Kasmuso. Ya, jadi Memang sebenarnya kurang kerjaan. cukup prihatin. Yang mengatakan bahwa orang akademisi, orang terdidik seperti itu. Tapi saya ingat dulu waktu saya SD aja, kalau ada kita bohong, begitu ketahuan malu loh. Malu gitu loh. Kalau ini enggak, Bang. Begitu ketahuan, dia akan cari kebohongan yang lain lagi, Bang. Jadi saya ingat, kalau mulai dari SD kita itu kalau ada kita ungkapannya itu sesuatu, terus teman kita membuktikan waduh malunya kayak gimana gitu loh. Bila perlu nggak masuk sekolah gitu loh, supaya lupa gitu. Tapi ini katanya seorang konon katanya dokter gitu. Jepang. Nah, dokter Jepang. Oh, tapi bener apa nggak dulu? Ya itu kalau Soal lain. menurut Bung Joshua sih kayaknya ya nggak benar. Iya. Ya, tapi menurut saya ini sangat memprihatinkan karena ini kalau sampai ada ini angkatan muda, generasi muda bahwa dianggap ini teladan, ya bahaya. Saya sebagai orang Batak juga sangat malu. Kalau ada katanya orang Batak terdidik seperti ini. Kayaknya bukan orang Batak gitu. Orang Batak nggak ada seperti malu itu. gitu.
Saya lebih suka menyebutkan dia itu oknum orang Batak. Oknum dia ini. Waduh, oke. Jadi ini dulu ya, kita lebih panjang mengenai apa nih orang terdidik, cendekiawan katanya peneliti. Saya waktu kuliah semester 2 itu belajar filsafat, ada hanya satu Mata kuliah. mata kuliah gitu loh. Jadi filsafat itu kalau nggak salah semua yang kuliah pasti belajar filsafat. Iya. Berasal dari kata Philen and Sophia katanya, cinta kebenaran gitu. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya orang sudah kuliah itu bahwa dia akan mengatakan kebenaran. Jadi disampaikan oleh dosen saya waktu itu, setiap pernyataan harus dipertanyakan, gitu. Iya. Jadi jangan berada pernyataan langsung ditelan bulat. Tapi kalau seorang dokter menyatakan sesuatu yang salah dan dia tahu itu salah, mungkin menurut saya sudah ada ini, berarti sudah ada yang salah gitu loh. Iya. Sudah ada yang salah mungkin di bangsa ini sama di dirinya sendiri. Ya, tapi kalau bisa ngomong filsafat sedikit ya. Iya. Kan terkenal dengan Sokrates ya. Iya. Sokrates termasuk bapak filsafat juga ini Sokrates. Jadi ada terkenal Sokrates itu ada triple filter Sokrates. Artinya 3 filternya Sokrates. Jadi suatu hari adalah orang datang menghadap Sokrates. Dibilang, Sokrates gitulah ya. Ada, tahu nggak? Ada berita mengenai temanmu. Siapa katanya? Ada deh, gitu kan? Tar dulu katanya. Sebelum kamu lanjutkan, saya tanya dulu. Ini yang 3 ini ya. 1, the truth, kebenaran gitu. Tanya dulu kebenarannya. Yang kamu mau sampaikan ini kamu yakin nggak kebenarannya? Enggak, ini kata orang. Gitu kan? Iya. Ini kata orang. Oke, yang kedua, goodness, kebaikan. Yang mau sampaikan ini hal baik atau bukan? Dia bilang, bukan, justru hal buruk mengenai temanmu. Loh, kisah satu lagi. Iya. Dibilang ini usefulness, kegunaan. Ini berguna nggak bagi saya yang mau sampaikan ini? Tidak. Oh, jadi ada hal buruk mengenai teman saya yang tidak kamu tahu kebenarannya dan nggak ada gunanya buat saya, kamu sampaikan. Itu apa? Akhirnya orangnya diusir. Gitu loh. Wah, keren banget. Iya. Daging. Jadi dia tidak tahu kebenarannya. Bukan kebaikan tapi keburukan. Dan tidak ada manfaat. Tidak ada gunanya. Jadi gunanya buat apa gitu loh kan? Iya. Nah, itulah sedikit mengenai filsafat triple filter dari Sokrates. Dan itu sebenarnya cocok dengan yang dilakukan sama Rismond ya, Pak. Nah, itu kan karena saya bilang, saya semester 2 dulu udah belajar filsafat. Iya. Mungkin dia Sampai dokter nggak belajar filsafat sama sekali. Berarti kesimpulannya mereka ini kalau menurut Sokrates itu ya nggak benar, nggak baik dan nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Dan nggak berguna. Tapi diteruskan. Waduh, luar biasa. Pindah dulu. Karena abang ini mau cari apa namanya, mau mengingat-ingat dulu ya tokoh-tokoh filsafat yang lainnya. Tadi Sokrates kan? Nah, siapa tahu nanti ada yang lain. Iya. Oke. Ya, jadi di YouTuber Nusantara ini ada salah seorang, pokoknya beliau itu nggak akan pernah menyampaikan narasinya tanpa data. Ya, Bang Bill Offside. Offside. Ya. Tapi sebelumnya Bang Bill, Ya. kenapa nama channelnya Bang Bill Offside?
Ya, sebenarnya Offside itu pertama adalah nama channelnya, Offside gitu. Kemudian isinya dulu podcast, pembahasan memang yang keluar jalur. Offside ini kan ya, bahasa umumnya kayak dia udah duluan, jadi orang sudah melampaui batas, jadi akhirnya offside. Jadi pembahasan-pembahasan yang kontroversial. Ya supaya kemudian orang kenal aku ya taruh aja nama hari-hari Bang Bill. Nah udah Bang Bill offside. Nah kebetulan memang aku kepingin tema-temaku soal-soal yang offside. Nah ini kan Rismond dan kawan-kawan menurutku udah offside mereka. Cuma ada offside begitu kena peluit sadar posisi gitu, sadar tahu diri. Ini kayaknya orang-orang lagi pada nggak tahu diri gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya mereka ini kalau misalnya ketabrak mobil, ya ketabrak mobil lututnya, geger otak. Artinya, otaknya nih. Jadi kita mau tahu nih ya, apa namanya Bang Bill? Menurut Bang Bill ya. Ini kan ngotot terus ini masalah ijazahnya Bapak Joko Widodo. Kadang-kadang orang menuding orang lain salah, sebetulnya kesalahan terbesar itu ada pada dirinya. Kan begitu. Jadi kalau model mereka ini seperti Rismond ya, dia tuding ijazah Bapak Jokowi palsu, justru semakin besar pertanyaan masyarakat bagaimana dengan ijazahnya. Kan begitu. Bagaimana menurut Bang Bill? Oke. Kok jadi serius akhirnya? Serius. Oke. Kalau aku sempat di channelku share ya, Bang, soal Bang Rismond ini sebenarnya walaupun kita tidak mau menuduh palsu, tapi sebenarnya mendekati kepada kepalsuan itu sudah 99%. Ada beberapa alasan, baik yang disampaikan oleh Pak Roni Teguh dan juga temuannya Bang Joshua. Pertama tentunya adalah soal tidak diakui oleh Yamaguchi bahwa atas nama Rismond Sianipar itu, Yamaguchi ini kampus di Jepang ya, lulusan dari Yamaguchi. Bahwa pernah kuliah, iya, karena memang dapat beasiswa. Pertanyaannya kuliahnya S2 atau S3, itu yang sampai dengan saat ini nggak jelas gitu. Walaupun dia mengaku bahwa dia lulusan Yamaguchi S2 dan S3. Yang kedua, setelah temuan itu, kita langsung lakukan penelusuran. Ya, teman-teman dosen itu kan sangat tahu lah kalau seandainya orang S3, pasti ada disertasi. Nah, disertasi di Jepang itu, ada 2 bank data. Pertama bank data dari kampusnya secara internal, yang kedua adalah bank data secara nasional. Kan seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu, kalau Yamaguchi misalnya, kalau kita cek nama Bang Rismond itu nggak ada. Oh, ada yang bilang Bang Rismond itu kan lulusannya tahun 2008. Nah, sementara bank data itu hanya yang 2011 sama ke atas sampai 2025. Ada namanya Pak C.C. Sumantri, profesor yang lulusan dari Yamaguchi Jepang. Itu kebetulan dosen di ITB. Dia lulusan Yamaguchi Jepang tahun 97-98. Namanya ada di Yamaguchi Jepang, disertasinya gitu. Begitu juga dengan ada namanya Chini.com ke apa itu ya. Di bank data itu juga ada namanya mereka. Tapi Rismond Sianipar itu nggak ada. Kan dia bilang, oh saya punya tesis dan disertasi itu data intelijen. Bisanya orang Indonesia data disertasinya dijadikan data intelijen di Jepang. Emangnya Jepang kehabisan orang? Dari situ udah mulai bermasalah. Baru patennya tertolak. Baru kita cek juga datanya dia yang berkaitan dengan ini, ada namanya sertifikat penyetaraan. Nah, sertifikat penyetaraan itu yang dia perlihatkan adalah sertifikat dosen. Itu nggak ada hubungannya SK penyetaraan. Jadi setiap orang lulusan dari luar negeri itu harus disetarakan dulu, ya kan? Itu harus masuk di kementerian terkait, dapat SK. Setelah dapat SK, baru kemudian diproses agar kemudian bisa dapat sertifikasi dosen, agar kemudian dapat gaji tambahan. Bayangkan dia yang kita ragukan ijazahnya dan dipastikan itu meragukan sekali karena ijazahnya modelnya berbeda dengan ijazah pada umumnya. Kata kanjinya berbeda, ya kan, model-modelnya berbeda dan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia ungkapkan. Akhirnya bayangkan kalau ijazahnya palsu dan selama ini dia jadi dosen itu menerima gaji dari uang rakyat. Berarti kan itu korupsi. Betul. Itu kan abuse of power juga itu. Itu juga sangat zolim. Pembohongan publik. Selain pembohongan publik, pemalsuan dokumen, makan gaji dari hasil dosen, uang haram kan itu.
Jadi kenapa Anda teriak-teriak soal Pak Jokowi ijazah palsu yang kampusnya mengakui bahwa ijazahnya asli, sementara Anda ijazahnya nggak jelas dan kampusnya Tidak pun mengakui. mengatakan tidak jelas, ini yang namanya Rismon. Kok mau bicara-bicara mana Jokowi tunjukkan ijazahnya? Nah ini terakhir ya, Bang Opung. Waktu teman-teman di News bilang, Bang Andi itu, yang dari Projo kan dari mana? Dia tanya, berani nggak tunjukkan ijazah Yamaguchimu? Apa jawabannya Bang Rismon? Ya udah, saya berani asal asal Pak Jokowi itu mau sama-sama memperlihatkan ijazahnya di Solo kalau perlu. Ya kan? Ini sebenarnya bahasa ngeles. Karena dia tahu Pak Jokowi tidak akan semurah dan semudah itu gaya-gaya begitu. Karena dia tahu begitu, jadi dia putar lagi gitu. Kenapa nggak tunjukkan aja ijazahnya yang memang Yamaguchi asli, Betul. bukan yang fotokopian ya? Beda level lah. Kan gitu. Cuma karena memang orang levelnya berbeda dan juga ada yang otak kirinya bagus, ada otak yang bermasalah. Ya seperti itu. Jadi itu Bung, menurutku. Jadi masyarakat kita harus kita kasih ketegasan dan semua ada data, bukan tidak gitu. Baik Siap. dari Bang Roni Teguh, Joshua dan di channel YouTubeku tuh ada data-datanya. Oke, ya, jadi kalau untuk masalah ijazah mereka, ya, ingin tahu lebih lanjut lagi, nanti saya akan kirim nomor WA-nya Bang Willy. Ya, bisa di-share nomor WA-nya? Boleh. Boleh sekali, ya. Jadi kita udah dapat kesimpulan dari Bang Bill, ya. Jadi sebetulnya yang dipertanyakan itu adalah ijazahnya Bang Rismon, ya. Karena apa? Karena pengakuan yang paling akurat dari sebuah ijazah itu adalah yang mengeluarkan ijazah. Iya, betul. Nah, kan begitu. Jadi kita sudah dapat banyak informasi, ya. Sedangkan Rismon sendiri dari Yamaguchi belum ada kejelasan dan tidak mengakui. Ya. Sementara Bapak Jokowi sendiri dari UGM sudah memastikan dan sudah memberikan pernyataan bahwa Bapak Jokowi adalah mahasiswa dan ijazahnya tersebut asli. Itu dia. Nggak usah dibodoh-bodohi lah. Ini udah bodoh membodoh-bodohi pula. Itu dia. Jadi gimana? Apa namanya, Mas Agri? Apanya? Kalau bicara tentang kemungkinan, ini kan masyarakat resah nih, ya. Lama banget sih. Makanya saya itu 2 minggu udah gak pernah bikin konten-konten tentang mereka ini. Karena apa? Udahlah Pung, malas kita dengernya. Nggak tahu kapan ujungnya. Kan begitu. Benar. Jadi menurut Mas Agri, ada gambaran nggak? Ya kan begitu. Oh, ini kalau melihat dari step-stepnya ini bakalan begini gitu. Gimana Mas Agri? Gambarannya udah pasti masuk. Setuju. Enggak. Tahapannya udah jelas ya. Polda mau bekerja, kan sekarang penyelidikan, nanti naik ke penyidikan. Itu dasarnya kalau sudah ada yang menyatakan bahwa ini asli. Menyatakan asli bisa lewat keputusan pengadilan, bisa lewat Baris Krim Polri yang kemarin sudah dilakukan, uji lapor dan lain-lain. Nah, kalau sudah dapat ini atau dari UGM, kan UGM sudah menyatakan asli, dimentahkan. Ya, hasil pengadilan yang 2 kali itu juga nggak dianggap. Sekarang hasil lapor Baris Krim nggak dianggap juga. Minta dilakukan Gelar perkara lagi. Diundur ke tanggal 9. Nah, sebenarnya sudah bisa masuk tahapan Polda dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemarin tuh berharap itu sudah meningkat statusnya menjadi penyelidikan ketika mereka pada datang. Ya sayangnya karena memang dari awal cerita Bang Bill tadi nyambung, besar kemungkinan dia sendiri adalah ijazahnya palsu. Ya besar kemungkinan itu palsu sehingga ya cara dia untuk ngeles itu ya mengalihkan perhatian dan beralih-alih yang dia tuntut dari ijazahnya palsu, bergeser ke skripsinya palsu, bergeser tidak KKN, bergeser pembimbingnya nggak ada, tanda tangannya nggak ada, Times New Roman, bergeser masalah pasa dan puasa yang diterbitkan oleh kedaulatan rakyat. Ini orang udah gua nggak tahu. Ini manusia ini nggak tahu. Tolong uploadipin. Universitas pasang pramuka lagi. Obat itu darah tinggi. Ya karena ini orang udah nggak bener. Iya. Asli ini manusia nggak bener.
dan mereka pasti hanyut tenggelam, nggak bisa nggak. Saya analogikan kalau sudah kondisi manusia yang dalam kondisi seperti ini, saya analogikan kalau orang hanyut di sungai, apapun dia pegang, dia berharap apa yang dia pegang itu bisa menolong dia dari maut. Ketemu akar dia pegang, tapi tetap hanyut. Ketemu ular juga dipegang. Ketemu batang dia pegang, ya salah-salah ular nggak tahu karena dia pegang juga. Ini ular banyak yang dipegang juga sama dia, gitu ya. Yang tadinya hasil pramuka segala macam kan masuk ular sebenarnya. Iya. Nah ternyata nggak puas bang, ya. Styrofoam, gabus, ngambang, dia naikin. Dia pikir tuh bisa menyelamatkan dia. Ada di situ kuning-kuning yang nggak tahu punyanya dia. Itu dia pegang dan dimakan karena sudah kelaparan ngapung di atas sungai. Ada kuning-kuning disangka pisang. Nah, dia pegang dimakan. Karena udah tahu dia hanyut dan bakal mati. Itu bang. Ini manusia bang. Ya. Aduh. Ini manusia luar biasa. Baru ada sejarah abad Indonesia lahir sampai dengan merdeka sampai dengan hari ini, ya kemerdekaan yang ke-79 kemarin, 70 berapa? Akan 80. Akan ke 80, ya. Baru ada makhluk yang seperti ini era sekarang. Dari dulu sampai itu belum pernah ada. Beneran. Ini udah luar biasa manusia, Bang. Luar biasa ngawurnya, luar biasa ya panik, kalut. Udah bakal tenggelam, udah bakal aduh, yang tadi lu sangka pisang kuning itu tadi bukan itu tai. Dimakan juga sama dia. Gitu bang, jangan diterusin, aku dipotong lah. Kalau udah dipotong nanti jadi emosiku naik terus bang. Itulah saya senangnya sama youtuber. Itulah saya senangnya sama youtuber Nusantara ini. Jadi saya nggak bisa seperti itu, tapi mewakili. Bung Agri ngomong gitu, saya lega. Udah mewakili. Jadi kalau alam semesta kan ada hukum ya, hukum alam. Iya. Law of attraction. Iya. Law of attraction itu hukum tarik menarik. Iya. Jadi karena itu Nusantara ini selalu mengucapkan kebenaran. Iya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan terus menerus, ini kan itu Nusantara berpikir benar, berucap benar. Mudah-mudahan alam semesta jadi saksi nanti Amin. akan datang yang benar. Amin. Ya, betul. Jadi kalau seperti mulutnya si Rismon gitu ya, jadi mungkin dari pikirannya juga sudah kebohongan, berucap kebohongan, berbuat kebohongan, maka apapun nanti yang datang itu adalah kebohongan. Iya. Nanti alam semesta akan jadi saksi bagaimana nanti dia dan keturunannya dari generasi ke generasi. Gitu. Jadi mungkin nggak bisa langsung lihat, tapi ada. Ya kalau kalau dari segi spiritual ya memang di alam semesta ini ya ada malaikat, ada setan gitu loh. Yang kita bicarakan yang setannya apa yang mana? Nah, jadi memang harus ada. Iya. Jadi harus ada. Jadi memang mungkin kalau semua youtuber Nusantara seperti youtuber Nusantara semua orang. Mungkin ini juga nggak berwarna. Jadi supaya kelihatan bahwa youtuber Nusantara itu adalah orang yang selalu mengucapkan kebenaran, harus ada pembandingnya yang kontras, yang selalu mengucapkan kebohongan. Gitu. Jadi ya biarlah bahwa kebohongan itu akan menggali kuburnya sendiri. Mudah-mudahan mereka terkubur. Gitu, Bung. Iya, jadi kalau mau nyari yang gali kubur, tanya sama yang di sana aja, nggak usah kami. Ya, jadi kalau bicara tentang apa namanya ya, hukum tabur tuai lah ya. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Siapa yang menabur angin dia menuai badai. Kan begitu ya. Jadi ya, kenapa ada itu Nusantara ini ya? Sebetulnya karena ada kebohongan dari mereka. Kalau nggak ada kebohongan dari mereka, kita nggak perlu bersuara. Kan begitu. Dan yakin ya masyarakat itu lebih banyak mencintai yang benar daripada yang
salah, yang bohong gitu loh ya. Jadi kita optimis nih, tetap masuk. Udah berapa menit sorry? Tinggal tunggu tanggal mainnya. Hah? 278. Oh ya. Nah bang, sorry, nyambung yang tadi ada manusia, malaikat, ada setan. Sebenarnya ada satu lagi sih bang, ada iblis bang. Oh iya. Kelompoknya itu, Dajjal itu semua kelompok. Iya. Nah, ya kalau malaikat ya kita udah tahu lah ya, orang-orang yang memang berhati baik, berkelakuan baik, menaburkan kebaikan, itu kita bisa analogikan ya berhati malaikat. Setan ini masih masih bisa dilurusin, gitu ya? masih iya bang, masih bisa. Tapi kalau sudah iblis bang, nah sudah iblis itu udah nggak pernah menerima kebenaran sama sekali, dan dia tertutup sama sekali. Even kebenaran yang menyampaikan juga orang yang sudah benar, even orang yang dipercayai sama dia menyampaikan kebenaran kepada dia nggak akan percaya. Itu udah kategorinya iblis. Dengarkan itu iblis. Karena berteman juga sama yang itu. Iblis. Yang punya kapling di surga. Iya. Iya bang. Bisa ya. Berteman sama punya kapling di surga. Betul. Karena dia udah merasa benar sendiri. Ya. Segala kebenaran itu nggak akan masuk. Bahkan kalau dari kelompoknya dia, even itu kebohongan, nah dia dipercaya tuh bang. Even dia bohong ya, dipercaya asal dari kelompoknya dia. Wah ini udah parah banget bang, udah parah banget. Nah itulah tadi ya bersekutu di sana, biarin aja gitu. Ya nanti kita tinggal lihat aja lah. Ya yang sudah selama ini beredar nama-nama 5 orang, nggak lama lagi masuk Pak Eko. Masuk, udah pasti masuk. Pasti masuk. Nah kadang-kadang mereka ini juga nggak masuk akal ya. Mereka itu pergi ke pasar pramuka, mereka pergi ke KKN, tempat KKN Bapak Joko Widodo, pergi lagi ke rumah Kasbojo. Nah temannya Egy Sujana nggak pernah dijenguk. Ya. Enggak bang, dia Katanya sakit. Dia bingung mau menjenguknya kemana, mau besoknya kemana, mau ngelihatnya kemana. Bingung hari ini. Coba kemana coba? Ya berulang kali dari pengacaranya Egy Sujana bilang, ya yang terakhir bahwa orangnya lagi sakit, usus meledak apa ususnya gitulah ya, mau dioperasi. Ya selama ini kan atau nggak ada kabar begitu saja, ya nggak apa-apa, hilang satu kan perlahan-lahan kan, yang penting hilang gitu ya. Karena kan happy waktu hilang. Iya, happy gitu kan. Iya. Kita mah dilaporin, kita mah happy, nggak lama hilang. Ya benar, dia melapor. Awalnya kan dia yang melapor. Awalnya dia yang di Bareskrim itu dia yang melapor. Bareskrim mau klarifikasi, yang melapor diundang, nggak datang. Nah kalau sekarang dia katanya happy, dilaporkan happy, ya kan ya udah biar nggak apa-apa. Mau sampai kapan dia akan happy di pelarian? Nggak tahu juga, udah biarin aja. Gitu. Yang penting ya setelah itu happy, ya 5 orang ini lagi mudah-mudahan nanti happy juga di mana? Kan lagi mau staycation katanya. 12 tahun ya. Iya, staycation bang. 12 tahun itu. Tapi sebetulnya mereka di penjara itu merugikan negara. Betul, persis. Merugikan negara. Keluar uang untuk biaya hidup. Iya, biaya hidup mereka kan. Iya. Atau kita kasih mereka YouTube aja di dalam, biarin aja suruh sama polisi supaya bisa narsis terus. Bang, kalau abang pembahasannya sampai di situ, saya curiga ada orang-orang tertentu yang memang pengen masuk penjara. Kenapa? Di luaran hidupnya sudah susah, Betul. Nyari makan untuk dirinya sendiri aja susah. Akhirnya dia pengen di penjara. Nah, gua khawatir 5 orang ini termasuk dalam kategori ini, bang. Pengen gratisan ya. Iya, bang. Pengen gratisan. Ya sekarang bayangin aja apa kerjaan mereka sekarang. Iya. Ya pasti pengangguran. Pengangguran ya, nggak ada kerjaan. Mungkin makannya sudah susah.
ya udahlah nggak apa-apa lah, penjara aja lah. Dapat makan dari negara. Dan kalau nggak salah baru tadi live itu di pinggiran jalan. Ya, di trotoar. Lagi sakit hati itu. Hah? Sakit hati gara-gara nggak jadi di baris krim, katanya ada gelar perkara khusus kan. Iya. Tanggal 3 ini kebetulan. Tapi nyari tempat klarifikasi yang agak elit dikit dong. sedangkan kita nggak ada klarifikasi kita di sini gitu. Ini berapa harganya ini? Ini juga ya, ini ya. Itu dia. Iya, aku lihat hari ini live Rismon. Ya, dia diundang Bareskrim, saya nggak tahu diundang apa enggak. Dia datang ke Bareskrim untuk melakukan gelar perkara terbuka, gelar perkara khusus. Ya, tapi quote and quote konon katanya menurut dia Ditunda. nggak jadi, ditunda. Ya, kemudian dia live tadi saya lihat di trotoar, men. Ya orang susah ya. Live di trotoar. Aduh ya Allah. Aduh, udah makin ngeri. Nasibnya mereka makin ngeri. Yang lebih ngeri lagi, Bang, ya. Kalau saya lihat simak videonya Rismon ini, ternyata dari awal itu mendapat dukungan besar dari istri, Bang. Istrinya Rismon, Bang. Bahkan aku kategorikan ya istrinya ini berkontribusi besar terhadap tindakan Rismon sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat di sana. Nah, kok ada ya istri gitu ya, mesti kan sudah mengukur ya kita Apa ya? ketika iya, kok mendorong suaminya quote and quote sampai masuk penjara, Bang. Nah ini kan ada apa gitu ya? Jangan-jangan. Enggak lah. Enggak. Cuma kan jadi ya kok cuma gitu, tanda tanya besar gitu. Loh, kok istri yang dorong? Dia sendiri yang cerita pada awal itu, permulaan banget videonya si Rismon. Terus hari kemarin itu istrinya sendiri yang cerita dari saking emosinya ini. Cerita dari awal perjalanan Rismon ya membangun Bali Gate, kemudian nggak rame supaya rame jasa palsu ini. Nah, saya yakin nggak mungkin dia nggak nimbang-nimbang sampai bermuaranya kemana. Sampai ya resiko masuk penjara segala macam sih. Soalnya gini Mas, kan Gua nggak yakin dia beliau tahu. itu kan sudah tidak beraktivitas sebagai dosen. Iya. Offset dari hasil buku-bukunya yang dia puji-puji di Amazon itu Iya. di review buruk sama Iya. pembacanya, dianggap tidak bagus. Iya. Jadi tidak rame. Jadi sudah tidak ada anggaran. Yang dia bilang dia punya uang dari hasil paten, ternyata patennya tertolak. Nah. Jadi jangan cari duit. Nah, Betul. Nah kebetulan AdSense mungkin bagus, sebelumnya masih nggak terlalu bagus. Ada isu yang lebih menarik. Begitu dia lagi utak-atik Times New Roman, banyak viewers. Iya. Tiba-tiba mendadak jadi ahli. Iya. Dan akhirnya banyak yang nonton dan berikan saweran. Iya, iya. Diundang lah sama TPUA untuk datang ke Jakarta, ikut rame-rame. Akhirnya dari Rismon yang tadinya seorang balige berubah menjadi keluarga besarnya HTI dan FPI. Nah itu deh. Udah mulai datang Habib ini, Habib itu, dia sudah Bisa mulai ya, datang gila ini. itu. Ya, polanya begitu. Iya. Ya, ini bukan soal personal ya kita mau bilang, tapi ketika dia sudah main di ruang publik, maka haknya publik juga untuk kemudian menilai. Betul. Nah, sekarang dia udah main-main seperti ini nih. Sekarang aku mau nanya di forum ini, atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, tulis di kolom komentar atau tolong berikan saya informasi. Apa yang menjadi temuannya Rismon Sianipar, Tifa, dan juga Roy Suryo, karena mereka kan ahli tuh, 3 orang. Yang sampai dengan saat ini tidak bisa kita bantah. Misalnya dia bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Apa kalimat atau bukti yang betul-betul konkret ternyata benar Rismon? Times New Roman sudah terbantahkan. Iya. Ya kan? Soal tanda tangan, soal Profesor Profesor Sumitro yang Sumitro dan Sumitro itu udah dibantah sama Bang Dian Sandi. Soal profesor yang dikukuhkan tahun 86 sementara dia tanda tangan tahun 85 dan memang dia kan profesornya sejak tahun 84. Pengukuhan 86 kan cuma acara aja gitu. Betul. Sudah terbantahkan. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Wah, pokoknya apa saja. Coba tunjukkan. Dia bilang itu yang namanya ijazah dan juga transkrip nilainya Pak Jokowi Times New Roman itu palsu. Nah, sementara dia bilang bahwa ada lingkaran sarjana muda
Nah, sarjana muda itu registrasi kan, itu formulir yang tulisannya Times New Roman juga tahun 82. Iya kan? Kenapa dia tidak akui? Dia bilang, oh itu Jokowi nggak mungkin dia sarjana karena dia lingkari sarjana muda. Dia lupa yang namanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 79 dan tahun 82. Yang namanya mau jadi sarjana itu satu paket dulu, dia harus lewati sarjana muda. Itu yang dilakukan oleh UGM dan beberapa kampus. Hanya memang sayangnya kan Baris Krim cuma perlihatkan transkrip dan juga formulirnya Pak Jokowi. Teman-temannya Pak Jokowi juga sama. Profesor-profesor yang tahun 80-an mengatakan bahwa kami harus lingkari dulu sarjana muda. Kan gitu. Jadi apa temuannya Rismon yang kemudian kita tidak bisa bantah, akhirnya kita percaya sama dia? Nggak ada. Kan gitu. Makanya akhirnya ketika dia pergi ke Pakasmu, dia pergi ke KKN, dia pergi ke koran itu, dipermalukan sendiri dia. Betul. Kan gitu. Sekarang dia pergi ke perpustakaan marah-marah. Kenapa si Joshua itu bisa lihat itu skripsinya Pak Jokowi, saya tidak bisa lihat? Kenapa diizinkan? Iya, kenapa diizinkan? Siapa itu Joshua? Dia lupa, Joshua pernah menjadi staf pengajar di UGM, di S2-nya. Ya kan? Dia lupa bahwa Joshua datang sebelum ada kekisruhan. Dia lupa bahwa Joshua itu memiliki hak akses yang diberikan oleh UGM jauh sebelum kisruh ini. Nah, setelah kisruh ini sudah masalah hukum, Rismon baru datang. Makanya aku bilang dalam konteks penelitian, Bang Rismon ini dia bikin skripsi penutup dulu, baru dia ke pendahuluan. Dia palsukan dulu. Dia sebut dulu ijazah, dia sudah pastikan dulu ini palsu, baru dia investigasi. Itu kan perlu ditampilkan. Logika terbalik. Bukan terbalik, kalau terbalik masih bagus. Bodoh-bodoh dia. Aduh. Nah, mestinya kita hadirkan. Mestinya kita hadirkan di sini nih Rismon ya. Saya tadi nantang-nantang nih ya. Thermal ya, kalau mau berani berdebat, yuk kita berdebat yuk. Ayo. Ya. Kita agendakan ya kapan ya? Ya. Kelompok mereka siapa ini? TPUA ya, yang sekarang lagi berhadapan dengan kasus. Yuk kita hadapin dengan YouTuber Nusantara. Kita gelar secara debat terbuka kapan? Dan kita bukan ahli nih. Dan kita bukan ahli, kita orang awam yang logikanya masih waras, belum logika gila. Ya, yuk. Tapi mereka akan bantah, apa dibilang? Alah, itu Nusantara mau cari panggung. Salah. Joshua aja digituin. Salah, men. Iya, salah. Baligate itu penuturan istrinya 2 tahun, subscribernya itu cuma 200. Selama 2 tahun. Jadi begini, kalau ngomongin masalah mengembangkan YouTube, ya, aku berpikir, kenapa ini orang rajin sekali live? Kan begitu. Dan live-nya itu bentuknya begini. Kan begitu. Ternyata kalau begini, itu subscribernya bisa nambah lebih banyak daripada yang begini. Jadi memang untuk nambah subscriber dia rajin-rajin live. Begitu. Aku yang ngerasa lucu tadi live-nya mereka terakhir dengan Bang Michael Sinaga, dia bilang, kita akan bongkar sesuatu tapi dengan catatan teman-teman ayo up dulu sampai 10.000 subscriber baru kita mulai. Parah. Ngemis ya. Parah. Aduh. Kita itu Bang dituduh sebagai penjilatnya Pak Jokowi, penjilatnya Mas Gibran, Thermal dan lain sebagainya. Dia lupa setiap call dia sudah marah, dia bilang, dia teriak-teriak di media, ayo Pak Prabowo, tolonglah ini media. Dia mau menjilat ke Pak Prabowo. Bagaimana? Dia sedang menjilat sebenarnya gitu. Ayo Pak Prabowo tolong perhatikan. Nah kemarin dia menjilat ke siapa coba? Sultan. Sultan, tolong kami inilah. Pertemukan dengan Pak Jokowi. Pertemukan dengan UGM. Tolong ini. Daripada kau menjilat sama Pak Sultan, kau jilat Bang Nelson. Kenapa? Karena kalau menjilat sama Pak Sultan nggak ditanggapi. Kalau Bang Nelson masih mau ditanggapi. Datanglah kau sini yuk. Aduh. By the way, kita udah diubah loh identitasnya kita. Cebokers Nusantara. Oh, iya. Karena Thermal itu dan juga karena mereka sudah mulai gerah, ya, dan mereka sudah melihat bahwasannya, ya, memang kekuatan kita bukan main-main, kan begitu. Ada di barisan penangkal hoax itu, dan mereka sebetulnya memang sudah
sudah mulai gelisah gitu ya, apakah ini menjadi sebuah momok bagi mereka. Apalagi channel-channel kita lebih banyak subscriber daripada mereka. Sentana TV masih 90.000, Belige nggak tahu nanti berapa, kan 130-an lah. 130-an, menuju 200, menuju 600.000 subscriber, menuju 300.000 subscriber. Yang nggak kelihatan ini semuanya, 800, kerobokan 800. Gerobokan 800. Abang ini aja biar tahu kalian, itu sudah menuju berapa? Nggak usah. 1 juta. 1 juta ya, 1 juta. Tapi ya channelnya ini channel kuliner, mukbang. Tapi orang yang disuruh nggak bercanda. Mungkin apa? Ya sekarang lah ya. Inilah Ya. kebahagiaan bersama YouTuber Nusantara. Jadi kita betah ini duduk sama-sama karena apa yang diungkapkan itu kebenaran. Iya. Ya, dan saya lihat semuanya begitulah. Iya. Dan kalau kita bilang kita happy, kita betul-betul happy, nggak Happy. menghilang. Kita bilang happy, nggak tiba-tiba menghilang. Ya inilah happy yang sesungguhnya. Gitu dia. Kalau kita mau mengungkapkan kebenaran kan nggak takut. Betul. Gitu. Iya, betul Bang. Mereka itu mengungkapkan kebohongan, katanya nggak tahu, Iya. takut atau pura-pura nggak takut gitu loh. Iya. Pura-pura nggak takut. Pura-pura nggak takut. Dan itu selalu dipakai cover mereka. Ya, bayangkan. Nah, jangan kau diluncur, mati pun aku rela. Gitu, giliran dipanggil. Mangkir. Dipanggil mangkir. Padahal katanya untuk klarifikasi. Iya. Jadi apa antara otak, mulut, hati, tindakan nggak ada yang sama. Iblis semua. Nggak ada yang sama. Ya ngomongnya apa, yang dipikirkan apa, dalam hatinya apa, tindakannya apa. Ya, kalau nggak takut, ya nggak takut dong. Iya. Selesaikan dengan tuntas, cepet Iya. dipanggil. Kalau perusahaan benih, Jangan kabur ya. aduh, kabur. Banyak kali alasan kau. Kau kemarin nggak datang, alasannya lebih mementingkan saya menghadiri rapat dengan Purnawirawan, press release dengan Purnawirawan. Kemarin nggak datang, alasannya begitu. Itu lebih penting. Yang bilang siapa? Roy Suryo. Oh dia Iya. purnawirawan juga. Besar dengar itu udah dituntut lagi panci itu. Iya. Karena belum semua dikembalikan. Iya, parah banget. Awas disebut sama dia nanti kudet. Iya, jadi apa namanya? Inilah bincang-bincang kita ya pada saat siang menjelang sore hari. Ya, ini adalah momen yang sangat luar biasa ya. Karena memang setelah ini kita YouTuber Nusantara kemarin kita info sedikit karena kemarin itu YouTuber Nusantara baru saja kita bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka, dan itu adalah merupakan sebuah momen yang luar biasa ya. Ya, momen yang luar biasa karena apa? Karena baru ini ada ya komunitas YouTuber, komunitas konten kreator ya pertama. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Yang pertama diterima oleh Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai RI2, kita diterima di istananya. Luar biasa. Tinggal menunggu jadwal ke RI 1 ya. Iya, kita lagi nunggu jadwal ke RI 1 dan YouTuber Nusantara. Kita akan melakukan giat-giat lainnya yang tentu saja kita selalu berusaha untuk berada di barisan yang mendukung program pemerintah. Gitu. Dan juga saksikan bahwasanya kita di bulan 8 ya, kalau tidak ada perubahan kita akan berangkat ke IKN bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo. Iya. Mudah-mudahan terlaksana. Iya. Oke. Itu dia ya. Jadi dari semua YouTuber Nusantara ya, itu yang paling animonya paling besar itu bahkan dari Bang Nelson sendiri. Karena YouTuber Nusantara masih berpikir untuk bagaimana tiket pesawat, beliau sudah pesan kamar hotel di sana. 6 hari loh. Pengen ketemu Pak Jokowi soalnya. Jadi kalau ini adalah langkah yang tepat, kan begitu. Bang Nelson ingin ketemu Bapak Jokowi lewat YouTuber Nusantara.
Awas. Karena kita udah 2 kali kan. Kan begitu. Kenapa kita begitu gampangnya mudahnya ketemu dengan Bapak Joko Widodo? Karena itu Nusantara sudah ada di hati beliau. Iya. Salam ya Pak Jokowi, cepet sehat. Cepet sehat, pulih Bapak. 100%. Ketemu kan. Iya. Update terbaru Pak Jokowi gimana situasi kondisi? Update terbaru ya ketika beberapa hari yang lalu dengan lingkaran terdekat beliau itu keadaannya sudah makin membaik. Sedang recovery saja ya. Jadi bisa dikatakan ya ini berkat doa kita semuanya, doa rakyat Indonesia. Itu dia ya. Jadi terima kasih, doakan kalian semuanya, YouTuber Nusantara tetap berada di barisan yang benar dan tetap konsisten menyuarakan kebenaran. Amin. Amin ya. Jadi terima kasih untuk kalian semuanya. Selanjutnya Pak Bang Nelson silakan pimpin doa. YouTuber Nusantara. Yes. Aduh, gila nggak? Gila lah, masa enggak sih? Ini udah bener-bener, aduh, edan ini ya. Tapi udah biarin nggak apa-apa. Itu bagian dari upaya bagaimana mereka bisa bebas dari jerat hukum. Nggak bisa. Serius, nggak bisa. Serius. Apa Gri? Taruhannya, ayo taruhan. Udah pasti masuk Gri, masuk Pak Eko. Udah pasti masuk, nggak bisa enggak, pasti masuk, udah pasti. Nah makanya ini nanti setelah semua permintaan mereka diakomodir oleh Bareskrim, ya semuanya apa maunya, masih juga nggak puas, ya udah ke laut aja udah lu. Udah ya, daripada pusing-pusing, bersama-sama kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.